Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Suwardi yang akan mengawal acara pada kesempatan siang hari ini dalam program Sajadah. Iya, dan di kesempatan hari ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu-ilmu agama. Dan di studio sudah hadir Ustadz Qurtubi SPDI. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Sajadah ini adalah program keagamaan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Pemirsa, di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, dan bulan penuh ampunan, di mana tubuh kita bisa direstart kerja tubuhnya dan bisa membawa dampak yang baik buat kesehatan secara fisik dan juga mental. Nah, tema yang kita angkat di kesempatan hari ini adalah hikmah di balik menahan diri. Namun sebelumnya saya ingin menyapa jamaah yang hadir di kesempatan hari ini, yakni jamaah dari Majelis Taklim Baitul Mukhlis Panggungan Gunung Sugih-Raya, tepatnya di wilayah Tugu Gajah Siwamego. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Pak Ustadz Qurtubi, kita ke tema kita puasa dan kesehatan, hikmah di balik menahan diri. Barangkali bisa diberikan pencerahan kepada seluruh pemirsa Dafika TV dan juga seluruh jamaah Majelis Taklim yang hadir di kesempatan hari ini dalam program Sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Hari ini masih puasa le? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Dafika TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya di kesempatan yang penuh barokah ini, di kesempatan yang penuh rahmat dan magfirah ini, di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan, yang penuh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah karena hari ini kita semua diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah yang luar biasa ini, yaitu ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua adalah menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri atas nikmatnya dan bukan hamba-hamba Allah yang kufur atas segala nikmatnya. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dafika TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah salah satu momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping menahan dari yang membatalkan puasa, di lain itu puasa juga dapat membawa hambanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Dafika TV pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan jamaah Majelis Taklim Baitul Mukhlis Panggungan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita niatkan Ramadan kita karena Allah, ketika Ramadan kita niatkan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kita dapat
adalah hamba-hamba yang bertakwa, bahkan digolongkan derajat orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu, agar kalian bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu majelis taklim Baitul Mukhlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang benar-benar takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum di bulan suci Ramadan, mari kita menahan hawa nafsu kita dari segala yang berbentuk membatalkan puasa, juga dari segala godaan-godaan syaitan yang akan menjerumuskan kita, sehingga benar-benar Ramadan kita di tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Amin ya rabbal. Benar-benar Ramadan kita di tahun ini adalah persembahan Ramadan kita yang benar-benar balasannya jannah atau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua juga menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan kekuatan, yang diberikan kesehatan dan kemampuan, sehingga pada tahun ini kita Ramadan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Iya, kembali ke topik kita, hikmah di balik menahan diri ya Pak Ustadz, bahwa memang kita sebagai muslim diwajibkan untuk bisa menahan diri. Nah, menahan diri dalam hal ini Pak Ustadz, itu dalam hal apa saja biasanya Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Menahan diri Ramadan atau berpuasa di bulan suci Ramadan banyak sekali. Salah satunya menahan diri dari godaan-godaan yang benar-benar akan membatalkan puasa kita. Apa saja sih yang membatalkan puasa kita? Banyak. Di samping yang membatalkan puasa kita, ada juga yang membatalkan puasa kita. Banyak sekali. Salah satunya yang membatalkan puasa kita adalah makan dan minum yang disengaja. Kira-kira di sini ada yang makan minum disengaja, Bu? Alhamdulillah. Jadi Pak Ustadz, menahan diri dalam hal berpuasa ini Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, bagaimana hubungannya antara berpuasa dengan kesehatan Pak? Katanya kan bisa memperbaiki sistem pencernaan dan sebagainya. Ini adakah penjelasan lebih lanjut untuk para ibu majelis taklim dan juga pemirsa Dafika TV? Baik, terima kasih. Pemirsa Dafika TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Sumu tasihu." Berpuasalah kalian, maka kalian akan disehatkan. Dalam ilmu medis, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berpuasa ini sangat dibutuhkan. Karena ilmu medis dalam pencernaan di jasad kita, di dalam tubuh kita ini sirkulasinya 24 jam tidak berhenti. Nah, ketika kita berpuasa, sehingga sirkulasi yang tadinya 24 jam terus beroperasi, ketika datang berpuasa atau datang bulan suci Ramadan, maka dia beristirahat. Nah, beristirahat inilah yang akan menyehatkan sirkulasi jasad kita dan tubuh kita kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat Ibu? Masih semangat? Coba semangat di mana saja dah.
Luar biasa. Dan Pak Ustadz, kalau kita bicara soal menahan diri, ada orang yang berpuasa, tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Nah, itu seperti apa nih Pak Ustadz? Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin, laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atasi." Kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa ketika di bulan suci Ramadan ini, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oleh sebab itu, siapa sih yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja? Yaitu mereka orang-orang berpuasa, mulutnya tidak makan, lapar saja, menahan lapar saja dan menahan haus saja, tapi dia tidak mengamalkan anjuran-anjuran Allah, perintah-perintah Allah dan anjuran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Pak Ustadz Qurtubi, terima kasih atas jawabannya. Dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Baitul Mukhlis, kita akan break sebentar. Kita akan kembali di segmen berikutnya, masih di Sajadah. Pemirsa Dafika TV masih di program Sajadah kerjasama Dafika TV dan juga Kemenak Lampung Tengah, dan masih bersama dengan Ustadz Qurtubi dari Kemenak Lampung Tengah dan juga ibu-ibu luar biasa soleha dari Majelis Taklim Baitul Mukhlis Panggungan Gunung Sugi. Masih di Sajadah. Iya Pak Ustadz Qurtubi, ini masih dengan topik yang sama, puasa dan kesehatan, hikmah di balik kita bisa menahan diri ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, biasanya tidak setiap orang memiliki kondisi kesehatan yang baik dalam menjalankan ibadah puasa ya Pak Ustadz ya. Nah barangkali ada tips-tips khusus dari Pak Ustadz untuk para pemirsa Dafika TV dan juga ibu-ibu Majelis Taklim tentang bagaimana mereka bisa merefleksikan diri dengan kondisi kesehatan yang dimiliki, tapi ibadah puasanya bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih pemirsa Dafika TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup bagus pertanyaannya. Alhamdulillah, kita di bulan suci Ramadan ini bahkan dan justru yang salah satunya dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kaitannya dengan kesehatan kita, di samping kita menahan hawa nafsu dan godaan-godaan yang akan membatalkan ibadah puasa kita, maka Ramadan juga mengajarkan kita untuk ikhlas di dalam hati kita dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ibadah puasa adalah ibadah yang rahasia. Ibu-ibu puasa saat ini, Ustadz nggak tahu. Ustadz puasa saat ini, ibu-ibu juga nggak tahu. Ya, Abi juga puasa saat ini, Ustadz nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah, oleh sebab itu maka dasarnya adalah keimanan dan keikhlasan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang berpuasa karena betul-betul beriman kepada Allah dan keikhlasan kepada Allah, maka dosanya akan diampuni. Dosa yang terdahulu juga akan diampuni. Amin ya rabbal alamin. Iya, masih semangat ibu.
Masih luar biasa. Nah, Pak Ustadz, mungkin juga mewakili pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Davika TV di rumah dan juga Ibu Majelis Taklim ya Pak. Ustadz ya, bagaimana dengan mereka-mereka yang memang sudah lupa, artinya dalam usia mereka sudah pikun. Apakah mereka diwajibkan Pak Ustadz untuk menjalankan ibadah puasa? Karena mungkin secara kesehatan mental dan fisiknya mungkin sudah mulai berkurang. Inilah indahnya Islam, Bu ya. Islam itu ada rukhsahnya. Apa rukhsah, Bu? Keringanannya, ya. Keringanan di dalam Islam khususnya ibadah puasa Ramadan ada. Salah satunya mungkin sudah lansia atau sakit-sakitan, Bu ya. Boleh tidak berpuasa. Tapi ketika nanti selanjutnya atau di tahun yang akan datang dia bertemu kembali di ibadah Ramadan, maka juga dia diwajibkan berpuasa. Atau sebelum Ramadan tahun depan dia harus membayar hutang. Ini kira-kira sudah bayar hutang belum? Kita sudah puasa nih, Bu. Sudah Ibu? Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti itu. Iya. Dan kita kasih kesempatan untuk para jamaah ya untuk bertanya Pak Ustadz ya. Baiklah, ada di antara ibu-ibu yang ingin bertanya? Luar biasa, ada ya. Silakan ke ibu yang paling depan, coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bertanya, Ustaz menjawab. Saya memperkenalkan diri, nama saya Rasmiati, jamaah Majelis Taklim Baitul Mukhlis Panggungan, Kelurahan Gunung Sugiraya, Kabupaten Lampung Tengah. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apa cara sih Pak Ustadz untuk menahan diri supaya tidak kelelahan selama di bulan Ramadan? Demikian, hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, itu dia pertanyaannya dari Ibu Rasmiati. Mohon dijawab oleh Pak Ustadz Qurtubi. Baik, salah satunya bagaimana kiat untuk kita menahan diri dari kelelahan selama kita beribadah di bulan suci Ramadan. Kebiasaan para sahabat, ibu-ibu sekalian, jamaah Baitul Mukhlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datang bulan suci Ramadan, kebiasaan para sahabat itu mengurangi aktivitas dunia dan memperbanyak aktivitas akhirat. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, satu-satunya untuk mengurangi kelelahan dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, mari kita kurangi aktivitas yang tadinya 100%, kita kurangi 50%. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo. Apa bahasa ngoyo-ngoyo, Bu? Jadi sehingga ketika menjalankan ibadah puasa, kita tetap semangat, tetap kuat dan tidak ada lemes-lemesan, ya Bu ya. Tetap semangat Ibu ya menjalankan Ramadan sampai nanti mudah-mudahan 30 hari sampai akhir Ramadan kita tetap kuat, tetap sehat menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas jawaban dari pertanyaan Ibu Rasmiati tadi. Puas Ibu? Alhamdulillah. Baik, masih ada yang bertanya? Oke, kita tunjuk yang sebelah situ ya. Oke, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bertanya, Ustaz menjawab. perkenalkan nama saya El Yunani dari Majelis Taklim Baitul Mukhlis Panggungan Gunung Sugiraya. Yang saya akan tanyakan Pak Ustadz, bagaimana caranya di bulan Ramadan ini makan minum yang sehat, menggantikan
menggantikan makan minum yang tidak sehat, menggantikan makan minum yang sehat. Itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik dari Ibu Eli Yunani. Pak Ustadz, bagaimana cara mengganti makanan yang tidak sehat menjadi makanan yang sehat untuk kita yang berpuasa, khususnya Ibu-Ibu Majelis Taklim dari Baitul Mukhlis Panggungan Gunung Sugiraya. Silakan Bapak Ustadz. Baik, terima kasih. Rasulullah selalu mengajarkan kita, apalagi ketika iftarus shaim atau iftarus shaum, berbuka puasa, diawali dengan berbuka puasa yang sehat. Rasulullah mencontohkan kepada kita, dianjurkan kata Rasulullah, makanlah yang manis-manis atau makanlah 3 butir kurma dan minumlah yang manis-manis, sehingga ketika memakan yang manis-manis, daya tahan tubuh kita akan pulih kembali. Oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian, di saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan saat ini, maka makanan juga harus kita jaga, minuman jangan sembarangan, jangan sampai ketika berbuka puasa semuanya sudah lengkap, ada kolak pisang, kolak jeruk, kolak apalagi segala macam semuanya, ya, semuanya mau dimakan, mustahil. Terkadang kalau sudah kita membatalkan puasa, puasanya sudah batal nih, terkadang kita tidak nafsu makan, betul? Oleh sebab itu kata Rasulullah, secukupnya saja, sesederhana mungkin. Kalau bisa diawali dengan minum air putih, seteguk minum air putih membatalkan puasa, dan makan 3 butir kurma serta minum yang manis-manis. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Qurtubi atas jawaban untuk pertanyaan dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Baitul Mukhlis. Dan kita akan break sesaat. Setelah yang berikut ini masih di Sajadah. Pemirsa Davika TV, kita ada di program Sajadah. Iya, kita ada di segmen terakhir atau segmen 3 Pak Ustadz Qurtubi tentang hikmah di balik menahan diri selama berpuasa, dan juga ada hubungannya dengan kesehatan, Pak. Pak Ustadz, puasa dan kesehatan ini kan saling terkait ya Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana sih Pak Ustadz agar kita memang benar-benar siap melewati 1 hari full puasa itu dengan kondisi yang cukup baik dalam konteks bisa menahan diri, Pak. Baik, terima kasih. Pemirsa Davika TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmahnya Ramadan yang kita laksanakan saat ini. Ramadan juga mengajarkan kita bagaimana kita membentuk insan-insan yang bertakwa dan menahan diri dari segala bentuk yang membatalkan puasa dan pahala puasa. Oleh sebab itu, pemirsa Davika TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin meraih kemenangan yang 100% dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin meraih kesuksesan dunia dan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah penuh keimanan, penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan dalam firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang dan hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan yang termulia di hadapan Allah adalah hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Iya, jadi dalam artian Pak Ustadz, mereka-mereka yang mampu menahan diri, mampu bertakwa kepada Allah ini termasuk golongan orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Betul. Iya. Nah, baik, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Baitul Mukhlis Panggungan Gunung Sugihraya, kita kembali ke pertanyaan ya untuk Pak Ustadz. Ada di antara ibu yang ingin bertanya dengan Pak Ustadz? Baik, kita akan tunjuk ibu yang sebelah kiri. Kalau tadi sudah sebelah kanan, kita beralih ke sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bertanya. Ustaz menjawab. Nama saya Juwairiyah dari Majelis Taklim Baitul Mukhlis Panggungan Gunung Sugihraya, Kecamatan Gunung Sugi. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana kita dapat menahan diri dari perilaku kita yang tidak baik dan menggantikannya dengan perilaku kita yang lebih baik lagi selama bulan suci Ramadan? Demikian yang kami tanyakan. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Ibu Juwairah cukup keren ya Pak ya. Bagaimana kita memperbaiki perilaku dari yang buruk menjadi yang lebih baik lagi. Itu seperti apa Pak Ustadz Qurtubi, silakan dijawab. Baik, terima kasih pemirsa Dafika TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu Majelis Taklim Baitul Mukhlis yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik sekali pertanyaannya. Di bulan suci Ramadan banyak sekali amalan-amalan yang harus kita lakukan, baik amalan sunnah, amalan wajib, bahkan amalan sunnah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus di bulan suci Ramadan. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas amaliyah kita, maka saatnya lah di bulan suci Ramadan kita tingkatkan amaliyah-amaliyah kita. Contoh seperti tadarus, sholat tarawih, dan lain sebagainya, sholat-sholat sunnah kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka itu akan merubah kondisi yang baik, merubah kondisi yang tidak baik, dan menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Sudah puas Ibu jawabannya? Alhamdulillah ya. Jadi Pak Ustadz memang dari pertanyaan tadi memang refleksi dari bulan suci Ramadan itu intinya adalah kita harus makin baik tahun ke tahun ya Pak Ustadz ya. Betul. Baiklah. Nah, pemirsa Dafika TV dan juga Ibu Majelis Taklim Baitul Mukhlis Panggungan Gunung Sugihraya, kita ada di penghujung acara hari ini di program Sajadah dalam tema puasa dan kesehatan dengan hikmah di balik menahan diri. Nah, Pak Ustadz, rangkuman dari seluruh yang kita tadi sampaikan kepada pemirsa dan juga Majelis Taklim hari ini, boleh Pak disampaikan kembali sebagai closing statement dalam acara Sajadah di kesempatan hari ini. Terima kasih Dafika TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu Majelis Taklim Baitul Mukhlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perlu kita ingat, Ramadan mengajarkan kita untuk menahan diri dari segala bentuk yang membatalkan puasa, juga dari segala bentuk kemusyrikan kita. Ramadan juga mengajarkan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga Ramadan mengajarkan kita lah menjadi hamba-hamba Allah yang sehat, yang kuat, yang dermawan, yang bersosial dan sebagainya. Mudah-mudahan di tahun ini Ramadan adalah Ramadan yang terbaik kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya untuk Ustadz Qurtubi SPDI dari Kemenak Lampung Tengah, Bapak. Sukses untuk Kemenak dan juga untuk Bapak Ustadz Qurtubi, dan ucapan terima kasih juga untuk Ibu Majelis Taklim Baitul Mukhlis Panggungan Gunung Sugihraya sudah hadir di studio Anggur hari ini di Dafika TV. Dan akhirnya sudah Sajadah edisi hari ini saya Ban Suwadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Dafika TV dan juga Ibu Majelis Taklim Baitul Mukhlis Panggungan Gunung Sugihraya yang sampai di sini Sajadah edisi hari ini saya Ban Suwadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sajadah.